تغيب ليلة الأفراح مع الذكرى تجي وتروح. رفيق الروح لو طال المدى تبقى رفيق الروح. أصبر قلبي الدامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني الأعزاء rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kali ini keterangan terakhir atau syarah terakhir dari bagian terakhir hadis yang kita pelajari, yaitu tentang makan yang halal, menghindari yang haram, dan kaitannya dengan doa. Pekan kemarin diterangkan oleh Ibnu Rajab, dan itu juga pendapat beberapa ulama berdasarkan hadis ini, bahwasanya di antara sebab-sebab doa itu diterima, di antaranya yaitu dalam hadis tersebut summa dzakara ar-rajula yudilu safar, yaitu ketika dalam safar, dan safar itu sendiri, perjalanan tersebut termasuk penyebab diterimanya doa. Kemudian hadisnya sudah saya sampaikan, salasu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, tidak ragu-ragu lagi dalam 3 perkara tersebut. Di antaranya disebutkan da'watul musafir. Kemudian yang kedua, asy'atha aghbar. Orang tersebut dalam keadaan kusut berdebu. Ini menunjukkan bahwa bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi tidak pakai pakaian mewah, gitu kan? Makanya dalam disunnah dianjurkan dalam doa istisqa, doa salat istisqa, orang-orang yang datang ke lapangan itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling sederhana yang dia miliki. Yang ketiga adalah dalam hadis tersebut yamuddu yadayhi ila sama. Jadi menenggarkan kedua tangannya ke langit. Ini sudah saya terangkan panjang lebar bagaimana cara berdoa dengan tangan ini dalam beberapa riwayat. Kemudian yang terakhir yaitu ilha. Ya qulu ya rabbi. Jadi terus mengulang-ulang doanya. Itulah sebab diterimanya doa insyaallah taala. Kemudian di bagian terakhir Rasul menjelaskan terus. Jadi orang yang berdoa itu yang dimakan haram, yang diminum haram, semua makanan yang masuk haram, apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Wa fi riwayat fa anna yustajabu lidzalik, rawahu Muslim. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya makan yang haram, minum yang haram, itu semuanya, memakai yang haram, wa malbasuhu haram, itu semuanya juga di antara sebab tidak diterimanya doa, ditolaknya doa kita. Nah, seperti yang kita pelajari juga ketika Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mustajabud da'wah, jadi diterima doa saya. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Perbaiki, jadikan makanan kamu itu thayyiban, halalan. Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Maka kamu akan doa kamu akan diterima. Jadi sebaliknya berarti setelah itu tadi wa mashrabu wa ma'kaluhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbusuhu haramun. Secara otomatis kebalikannya, makan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, semuanya itu, semua yang masuk ke dalam perut kita halal, itu termasuk penyebab diterimanya doa. Ikrimah bin Ammar, Ikrimah ini salah seorang tabi'in. Haddatsana al-Asfar qila li Sa'd bin Abi Waqqas, sampai minta doa Rasulullah itu. Tustajabu da'watuka
min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, doa kamu itu mustajab di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Nah, apa jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Qala ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana 'alimun min aina maji'uha wa min aina kharaj. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah aku memasukkan sesuatu apapun ke dalam mulutku kecuali aku tahu dari mana datangnya apa yang saya makan itu, dan juga aku tahu kemana harus keluar. Nah, jadi maksudnya tidak digunakan untuk yang haram, bukan? Kemudian Yusuf bin Asbab berkata, balaghana anna du'a al-abdi yuhbasu 'anis samawati bisu'il mat'am. Sampai kepada kita kabar, ini bukan hadis gitu kan, jadi seperti kila wa qala, bahwasanya doa seorang hamba itu akan tertahan, tidak akan ke langit bisu'il mat'am, karena jeleknya yang dimakannya tidak halal dimakan. Nah, jadi sabda Rasulullah, fa anna yustajabu lahu itu, ikhwani, jangan dipastikan pasti tidak dilanggar. Anna itu kalimat ta'ajjub. Anna yakunu laki hada, anna laki hada. Nah, dari mana bisa berarti min aina? Tapi dalam hadis ini berarti kaifa. Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa diijabah, diperkenankan doanya? Bukan berarti tidak diperkenankan, enggak. Nah, apa kata Ibnu Rajab? Kaifa yustajabu lahu? Fa huwa istifhamun waqa'a ala wajhi ta'ajjub wal istib'ad. Jadi bentuknya takjub, bagaimana akan diterima doanya? Bukan berarti pasti tidak diterima, enggak. Bagaimana? Nah, makanya beliau berkata, walaisa sharihan fi istihalati istijabah. Jadi artinya bukan memastikan mustahil akan diperkenankan oleh Allah. Mustahil. Nah, tidak diterima. Akan diterima oleh Allah, mustahil. Enggak. Secara total enggak. Kenapa? Dalam Islam ada istilah apa itu? Istidraj. Istidraj itu diperdaya. Nah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memperdayakan mereka dari mana mereka tidak mengetahuinya. Sekonyong-konyong itu istidraj. Kata orang Madura, salat Rasulullah. Dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba dari kesenangan dunia, apa yang dia inginkan dunia itu, 'ala ma'asihi, di atas perbuatan dosa-dosa dan maksiatnya, ma yuhibbu, diberi oleh Allah apa yang dia mau. Berdosa dekat, yang dimakan mungkin haram, hasil curi, hasil korupsi dan sebagainya, yang dibeli, yang apa semuanya bisa saja terjadi. Tapi diberi oleh Allah. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, apa yang dia mau, yang dia senangi, fa innama huwa istidrajun, sesungguhnya itu adalah istidraj. Kemudian dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut, Rasulullah summa ta'ala qaulahu ta'ala, nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaab kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Artinya, nah, maka ketika mereka sudah melupakan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, lupa sudah mana yang haram, mana yang halal, sudah lupa semuanya. Nah, ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaab kulli syai'in, kami buka kepada mereka pintu segala sesuatu. Pintu kenikmatan dibuka oleh Allah. Mereka itu sudah berbuat maksiat, dosa itu sudah dikerjakan. Nah, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan atau yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami ambil dari mereka kenikmatan tersebut sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, maka akhirnya menjadi mereka diam, berputus asa. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dengan istidraj. Jangan kita semuanya banyak berbuat dosa, tapi kenapa atau kita melihat orang kerjanya riba terus,
rentenir dia membuduk pesek tapi dia orang mukbul terus, itu bisa terjadi istidraj. Nah. Baik, saya lanjutkan dari keterangan. Kemudian fayukhad min hadha anna tawassu' fil haram wa taghaddi bihi min jumlati mawadi al-ijabah. Dari keterangan terakhir yang saya baca tadi itu, nah, diambil kesimpulan bahwasanya perbuatan haram, nah, makan dengan yang haram termasuk hal-hal yang bisa menolak tertolaknya doa, min mawani al-ijabah. Beliau juga berkata, waqad yakunu irtikabul muharramat al-fi'liyah mani'an min al-ijabati aidan. Kalau tadi kan contohnya yang dipakai, yang dimakan, yang diminum. Apa kata Ibnu Rajab? Termasuk juga melakukan haram yang dalam bentuk fisik. Suka mukul orang, suka mengganggu dengan tangan, nendang orang, nempeleng orang. Itu kan perbuatannya. Termasuk juga itu. Itu bisa menolak, karena itu yang diharamkan. Bisa juga, kalau tadi contohnya itu hanya makan, minum, pakaian, perbuatan yang haram yang dibuat tangan kita, badan kita, fisik kita, bisa menjadikan doa kita tertolak. Wa kadzalika tarkul wajibat, begitu juga meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat sudah mampu berzakat, tidak haji sudah mampu berhaji, dan lain sebagainya. Nah. Terus lawannya kata beliau, wa fi'lut ta'ati yakunu mujiban listijabati du'a, dan mengerjakan ketaatan-ketaatan, nah, adalah termasuk hal yang bisa doa kita itu ijabah oleh Allah SWT. Walihada, ini beliau bercontoh, ini sudah kita pelajari hadisnya. Lamma tawassala alladziina dakhulu al-ghar, 3 orang itu ashabul kahfi, bukan ashabul kahfi yang ada di surat Kahfi, bukan. Yang ada di riwayat Bukhari itu yang masuk ke gua tertutup oleh wantabaqat as-sakhratu alaihim, tertutup oleh batu. Nah, masing-masing menyebutkan amal baiknya kan. Saya punya ini gitu kan. Jadi pertama saya punya orang tua gini. Saya punya ini ada seorang sepupu saya yang cantik, saya ingin dia, akhirnya tidak jadi berzina dengannya. Masing-masing. Terus yang ketiga mengatakan saya punya pembantu buruh, dia meninggalkan upahnya, saya kembangkan, saya investasikan upahnya sampai berkembang terus. Disebutkan semuanya, karena Allah Ta'ala. Masing-masing berkata, ya Allah, kalau ini aku lakukan karena Engkau ya Allah, maka bukalah. Nah, buat batu yang menutup pintu gua. Terbuka, yang satu terbuka lagi itu kedua kalinya. Terbuka ketiga kalinya, akhirnya keluar dari gua. Nah itu kan yang berdoa dengan al-amal as-salihah. Imam Wahab bin Munabbih berkata, masalul ladzi yad'u bi ghairi amalin kamathalil ladzi yarmi bi ghairi watharin. Orang yang berdoa tapi tidak mengamalkan sebab-sebab doa, hanya berdoa saja, tapi yang dikerjakan yang haram-haram, tidak ada yang ayat, sama dengan orang mau melempar panah, ada busur tapi tidak ada talinya, min ghairi watharin, tidak ada, gimana? Ya tidak mungkin, tidak bisa. Kemudian beliau juga berkata, wa Nabi, al-amalus salih yuballighu du'a. Amal saleh itu akan mengangkat doa. Ya belum. Summa ta'ala qaulahu ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada Allah akan naik ucapan-ucapan yang baik, al-kalimut thayyib, dan amal saleh akan mengangkatnya. Itu di surat Fatir itu. Kemudian Imam Muhammad Ibnu Wasi' berkata, yakfi minad du'a ma'al war'il yasir. Cukuplah kalau kamu berdoa itu perhatikan juga, jangan lupa wara', harus hati-hati terhadap yang haram-haram. Kemudian Sufyan Ibnu Uyainah dikatakan kepada beliau, lau da'awta Allah, wahai Sufyan, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Maksudnya yang ini gitu kan. Tidak lihatlah. Qala, apa kata beliau? Inna tarkad dzunubi huwa du'a. Meninggalkan yang dosa-dosa itu sudah otomatis doa. Jadi sudah berbuat baik, doa. Meninggalkan yang dosa-dosa doa. Berarti berbuat yang baik-baik sudah. Kemudian Al-Lais berkata, Imam Al-Lais berkata, ini kayaknya bukan tidak ada hadisnya ya, tapi mungkin dari Israiliyat atau apa.
Ra'a Musa alaihi salam. Ini cerita tentang Nabi Musa. Rajulan rafi'an yadayhi. Nabi Musa kata lain melihat seseorang mengangkat kedua tangannya dan dia minta kepada Allah, wa huwa yas'alullah mujtahidan, minta kepada Allah betul tekun, dia minta kepada Allah. Faqala Musa, berkata Nabi Musa kepada Allah, ayu rabbi abduka da'aka hatta rahimtah. Wahai ya Allah, hamba-Mu berdoa terus ya, mengharap rahmat darimu. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau lah zat yang paling pemberi rahmat. Fama sadaqta fi hajatihi, apa yang kamu berikan kepada dia terhadap hajat yang dia butuhkan, yang sudah angkat tangannya? Apa jawabannya? Jawaban dari Allah. Nah, ya Musa, law rafa'a yadayhi hatta yanqati, walaupun dia mengangkat kedua tangannya terus sampai berhenti, lama dia angkat tangannya, ma nadartu fi hajatihi hatta yanzura fi haqqi, saya tidak akan memenuhi hajatnya kalau dia itu tidak memperhatikan hak-hakku. Nah, makanya ikhwani, dua syarat utama untuk diterimanya doa kita dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, akan mengijabahi, akan memperkenankan doa. Nah, idza da'an, yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Nah, apa terus? Falyastajibu li, ini syarat pertama. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syarat yang pertama, hendaklah mereka itu istijabah, maksudnya mengamalkan amal-amal soleh. Istijabah itu artinya. Nah, jadi melakukan amal. Yang kedua apa? Wal yu'minu bi, beriman. Jangan syirik kepada, jangan menyekutukan Allah. Beriman kepada Allah. La'allahum yarshudun, semoga mereka bisa mendapatkan jalan kebenaran. Ikhwani fillah. Kemudian bagian akhir dari hadis ini, Ibnu Rajab menukil tentang Bani Israel dari Malik bin Dinar. Malik bin Dinar qala asaba Bani Israel bala'u. Suatu ketika orang-orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa, mendapat musibah, bala. Fa kharaju makhrajan, keluarlah mereka ke tanah lapang. Fa auhallahu ta'ala ila nabiyhi, maka Allah memberi wahyu kepada nabinya, an akhbirhum, beritahu wahai nabi, annakum takhrujuna ila as-sa'idi bi abdanin najisatin. Wahai orang-orangku, maksudnya kaumnya itu loh, orang Bani Israel, kamu keluar menuju tanah lapang dengan badan fisik yang najis. Wa tarfa'una fi li ali ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima. Kamu sudah mengangkat tangan-tangan kamu. Nah, di mana tangan-tangan kamu sudah banyak mengucurkan darah, mengalirkan darah. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan kalian berdoa dengan doa dan rumah-rumah kamu penuh dengan yang haram. Al-an istadda ghadabi alaikum, pada saat ini marahku betul-betul marah. Walan tazdadu minni illa bughdan, kalian tidak akan nambah apa-apa dariku kecuali tambah jauh. Jadi seseorang dengan walaupun dia mungkin merasa diterima doanya tapi haram dikerjakan, tambah jauh dari Allah dia kan, bukan tambah dekat. Naudzubillah. Kemudian wa qala ba'dus salaf, nah, sebagian ulama salaf berkata, la tastabti al-ijabah wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Jangan kamu menganggap kenapa kok terlambat sekali doa kamu itu diijabahi, diperkenankan. La tastabti, jangan anggap kok lambat sekali nih. Apa terus? Wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Padahal kamu tidak sadar, kamu telah menutup pintu-pintu doa itu dengan maksiat-maksiat, dengan dosa-dosa. Kemudian beliau menukil ungkapan seorang penyair. Qala asy-syairu nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu inda kashfil kurubi.
Kami berdoa memohon kepada Allah ketika terjadi kesusahan. Setiap terjadi kita berdoa, tetapi kita melupakan Allah ketika kesusahan tersebut sudah hilang. Jadi ketika terjadi kesusahan, doanya Masya Allah. Ketika di tengah lautan ada apa ombak besar, angin dan sebagainya, doanya Masya Allah. Tapi ketika sampai ke daratan, kembali menjadi musyrik lagi, menjadi syirik lagi. Naudzubillah. Kemudian di bait kedua, kaifa narju ijabatan li du'ain. Bagaimana kita mengharap ijabah li doa, bisa diijabahi doa kita, suatu ijabah untuk doa yang kita doakan. Bagaimana kita mengharap? Qad sadatna tariqaha bidzunubi. Kami telah tutup doa-doa jalan menuju doa-doa tersebut dengan dosa-dosa. Demikianlah ikhwani, mudah-mudahan kita dijauhi Allah dari hal-hal yang haram. Amin. Dan kita terus diberi kekuatan Allah untuk selalu berdoa. Dan dua syarat doa yang saya sampaikan tadi itu, falistajibu li wa liyu'minu bi. Mudah-mudahan terus bersama kita ila an nalqallah, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan di hadis-hadis yang lain insyaallah taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تغيب ليلة الأفراح مع الذكرى تجي وتروح رفيق الروح لو طال المدى تبقى رفيق الروح.